Hai, halo. Senang bertemu dengan kawan-kawan semuanya. Di episode kali ini kita akan membahas atau mengulas satu buku yang menarik, yang itu nanti akan menginspirasi dalam perjalanan hidup kita. Yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Mark Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Penulis dengan tajam menggambarkan bahwa suatu kebahagiaan bukanlah hasil dari mencari kesenangan atau kepuasan instan, melainkan dari menemukan makna yang dalam hidup kita itu menantang pandangan terhadap apa yang telah menjadi pemahaman orang lain, dan terkadang kita harus konvensional dalam memandang sebuah pandangan tersebut, yang artinya adalah pandangan tentang kesuksesan. Ini menunjukkan bahwa terlalu sering kita berprasangka dan pengejaran tanpa arah yang sebenarnya. Maka penulis akan membawa kita bagaimana menyelami hidup yang di situ dirangkum dalam sebuah buku, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah yang hiruk pikuk ini, bahwa hidup yang ada di dalam masyarakat itu lebih sering banyak yang terobsesi dengan suatu penampilan, prestasi, dan pembenaran terhadap diri sendiri. Namun penulis mengajak kita untuk menyikapi atau mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini telah menjadi acuan dalam hidup masyarakat, dan memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kehidupan, khususnya adalah bagi kita untuk menjalani kehidupan kita itu sendiri. Artinya bahwa kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh masyarakat umum, tetapi kita punya garis pandang sendiri atau punya jalur sendiri. Pesan pertama yang tertulis dalam sebuah buku itu bahwa penulis menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya memilih apa yang layak untuk kita pedulikan dan apa yang sebaliknya kita abaikan. Ini bukan tentang menjadi tidak peduli atau acuh terhadap segala hal, melainkan kita dihadapkan dengan suatu pilihan atau pertarungan yang benar berharga bagi bagaimana kita menjalankan suatu kehidupan. Lebih tepatnya dalam poin pertama ini, pesan yang disampaikan oleh penulis itu adalah bagaimana pentingnya kita selektivitas dalam perhatian kita, karena dalam kehidupan kita ini, di era yang penuh dengan tantangan, di era yang penuh dengan teknologi, kemajuan, dan globalisasi ini, kita diterpa dengan berbagai tantangan, tekanan itu akan mengakibatkan kepada kehidupan kita atau kecenderungan kita untuk terbawa oleh arus kehidupan yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita. Namun Manson menegaskan bahwa tidak semua hal yang ada di dalam kehidupan ini atau semua hal yang selalu berhubungan dengan kita itu lantas dan pantas mendapatkan suatu perhatian dari kita. Lebih jelas apa yang disampaikan oleh penulis tentang poin pertama tadi, bahwa dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang selama ini bersama dengan kita harus memiliki suatu kebijakan atau di mana kita akan mengalihkan energi dan perhatian kita. Maksud dari pernyataan ini adalah kita tidak harus menjadi apatis terhadap segala hal, tetapi kita lebih menyadari bahwa dalam lingkaran kehidupan kita itu kita memiliki suatu keterbatasan dalam berbagai hal. Terbatas oleh waktu, terbatas
terbatas oleh energi, terbatas oleh perhatian, dan terbatas oleh tenaga kita. Pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita mungkin bukanlah tentang apa yang kita tidak peduli, tetapi melainkan apakah yang benar-benar dan layak yang harus kita pedulikan. Maka Manson menjawab bahwa kita harus belajar mengabaikan suatu hal-hal yang tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan kita dan lebih memfokuskan terhadap perhatian serta energi yang kita miliki pada hal-hal yang memang benar-benar dan layak untuk kita perjuangkan dan layak untuk dijadikan perkembangan dalam pribadi kita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan kita memilih suatu pertarungan dari dua pertanyaan tadi, maka kita akan mendapatkan suatu jawaban yang benar-benar diberikan kepada kita oleh penulis, bahwa apa yang disampaikan penulis itu kita semestinya dapat mengalokasikan sumber daya kita dengan lebih efisien, lebih efektif untuk membawa pola kehidupan kita pada kesadaran yang akan nilai-nilai yang sejatinya patut diperjuangkan dalam hidup ini. Dan mungkin kita untuk hidup dengan lebih baik dan lebih memuaskan pada masa yang akan datang. Inti dari penulis yang disampaikan dalam poin pertama ini adalah tentang bagaimana kita bijaksana dan memilih di mana kita akan mengarahkan suatu perhatian atau perjuangan kita, dan energi kita tidak akan terbuang sia-sia. Ini adalah panggilan untuk hidup secara lebih sadar, bahwa lebih efektif dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita perjuangkan, harus kita nomorsatukan dalam hidup kita ini dan yang bertentangan dengan hidup ini. Dalam perjalanan spiritual dan filosofisnya, Manson membawa kita untuk melintasi konsep-konsep seperti penerimaan, tanggung jawab, dan arti sejati dari kebahagiaan. Ia mengajarkan dengan bahwa membebaskan diri dari beban-beban yang tidak perlu itu akan menemukan suatu kedamaian dan kepuasan yang lebih berarti dalam hidup. Di balik spiritual dan filosofis yang dihadirkan oleh Mark Manson dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, buku ini bukan sekedar menawarkan strategi untuk mengatasi situasi sehari-hari, tetapi juga merupakan sebuah undangan untuk menjelajahi makna sejati dari kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Dalam membebaskan diri dari beban-beban yang tidak perlu kita perjuangkan, sebenarnya Manson mengajarkan bahwa kita dapat menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang benar-benar membawakan pada arti apa itu sebenarnya kedamaian. Ini bukan tentang mengabaikan tanggung jawab atau realitas kehidupan ini, melainkan tentang bagaimana kita harus menghadapi suatu penerimaan atau kesadaran yang lebih dalam. Mana yang lebih layak diperjuangkan, mana yang harus kita abaikan, dan mana yang akan kita prioritaskan. Ketika kita mulai belajar untuk menerima diri ini dengan sadar, dengan apa adanya, termasuk apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pada diri kita mulai membebaskan diri dari tekanan untuk selalu menjadi sempurna. Ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang lebih autentik dan lebih berkelanjutan, karena kita sebenarnya sudah menentukan arah dan langkah terhadap apa yang harus kita lakukan di hari ini dan hari esok yang akan datang. Manson lewat bukunya mengajarkan bahwa sebuah tanggung jawab
bukanlah beban yang harus ditakuti, bukanlah beban yang harus dihindari, bukan beban yang harus ditinggalkan, tetapi merupakan pilar utama dalam membangun kehidupan yang lebih bermakna. Dengan mengambil tanggung jawab atau tindakan dan pilihan kita sebenarnya telah menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan kita, untuk kepuasan kita, untuk kenyamanan kita, untuk kedamaian kita dalam menjalankan aktivitas hidup kita ini. Itu artinya kita telah sadar bahwa tanggung jawab itu sebenarnya adalah pilihan yang harus kita lakukan, bukan suatu beban yang harus kita tinggalkan. Jadi dalam sebuah buku yang ditulis oleh Max Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, bukan hanya sekedar buku tentang bagaimana menjadi kurang peduli, tetapi makna yang lebih dalam dari buku itu adalah bagaimana hidup ini lebih autentik, lebih berani, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan suatu kehidupan. Lebih autentik dengan memperjuangkan apa yang sebenarnya penting dan layak bagi kita untuk kita perjuangkan, tanpa harus terpengaruh oleh tekanan eksternal maupun norma sosial yang telah ada di dalam lingkup sistem sosial yang ada di masyarakat kita. Lebih dari itu, sebuah buku Seni untuk Bersikap Bodo Amat menginspirasikan kita untuk hidup dengan lebih berani, yaitu dengan menghadapi ketidakpastian dan ketakutan dan keberanian dalam bertekad. Dalam mengajak kita untuk bersikap bodo amat, Manson sebenarnya mengajarkan tentang arti kebijaksanaan. Ia mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam memilih pertarungan, mana yang sebenarnya harus kita lawan, mana yang seharusnya layak kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Lebih dalam, dari buku ini tidak hanya atau bukan hanya sekedar panduan hidup tanpa beban, tetapi juga sebuah ajakan untuk hidup dengan bijaksana. Bagi siapapun yang merasa terjebak dalam pencarian makna hidup atau ingin hidup dengan lebih penuh makna, buku ini adalah bacaan yang sangat layak dan sangat direkomendasikan. Bagi siapapun yang mencari arti dalam kehidupan ini, maka jawaban-jawabannya adalah ada dalam buku ini, bahwa tantangan hidup ini bukan menjadi sebuah beban, tapi tantangan ini harus kita hadapi sebagai hadapan yang bijaksana, sebagai suatu tantangan yang harus kita hadapi dan selesaikan dengan rasa tanggung jawab. Kawan-kawan, senang rasanya kalau kita punya unek-unek, kita punya ulasan, dan kita bisa berbagi dalam sebuah inspirasi. Terima kasih telah menemani perjalanan hidup ini dalam suatu ulasan singkat, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jangan lupa untuk selalu berbagi, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan tentunya adalah nantikan episode-episode selanjutnya di ulasan-ulasan buku yang lainnya. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya, dan selamat membaca. Jangan lupa bahagia, dan jangan lupa